Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-24 kompetisi Liga. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menangani tim sebelum dan saat pertandingan berlangsung. Tapi tim yang akan saya tangani kali ini bukan tim milik saya pribadi guys, melainkan tim milik Bang Dwi yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau teman-teman biasa menyebutnya secara militer. Nah, selain itu, hari ini saya juga akan menangani timnya Bang Dwi ketika menghadapi tim tangguh yang saat ini berada di posisi 2 klasemen, yaitu Pix 69 Tron 3 FC, di mana mereka saat ini berada di posisi 2 klasemen kompetisi Liga. Dan misi saya kali ini tentu saja meraih kemenangan atas tuan rumah guys. Jadi lumayan berat ya guys ya. Terlebih kita lihat bahwa tim lawan saat ini memang belum pernah menelan kekalahan sama sekali di Liga. Oke, jadi ya sebelum pertandingan berlangsung, seperti biasa kita harus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Mulai dari tentu saja melatih tim untuk mendapatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Selain itu saya juga akan mengatur taktik, strategi, dan formasi untuk menghadapi lawan yang cukup berat di kompetisi Liga musim ini. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkring, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya akan menangani Tengkorak Merah, tim milik Bang Dwi, dimana saat ini Tengkorak Merah sedang berusaha keras untuk bisa meraih gelar juara Liga setelah 2 musim beruntun selalu gagal meraih gelar juara. Dan Bang Dwi ingin agar saya bisa membantu timnya meraih kemenangan menghadapi posisi 2 klasemen guys. Nah, misi Bang Dwi musim ini memang cukup berat karena lawan yang ada di posisi 3 besar memiliki kekuatan yang sangat bagus ya, meskipun jika kita perhatikan kualitasnya cukup seimbang, tapi saat ini tim yang ada di posisi 2 klasemen yaitu Pix 69 Tron FC belum pernah menelan kekalahan sama sekali. Dan ini yang jadi masalah, Bang Dwi justru berteman dengan rival beratnya guys. Dengan begitu ada kemungkinan musim depan timnya Bang Dwi juga akan kembali dipertemukan dengan lawan yang sama. Biasanya seperti itu. Kalau udah satu server, udah berteman, musim berikutnya bakal dipertemukan lagi dengan lawan yang sama. Dan kalau saya biasanya sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen punya lawan yang berbeda, ya usahakan jangan berteman dengan rival berat kamu. Entah itu di Liga Cup maupun di Liga Elite atau yang dulu namanya Liga Champion. Dan ini adalah formasi yang diterapkan oleh Bang Dwi musim ini, yaitu formasi 4-2-3-1. Tapi nanti kita benahi sedikit mengenai taktik, strategi maupun formasi untuk Tengkorak Merah ya guys ya, agar bisa lebih sesuai lagi. Dan Bang Dwi memiliki banyak buku strategi, tapi jika kita perhatikan di sini Bang Dwi belum meningkatkan form latihannya sama sekali, cuma di angka 12x4 ya guys ya. Jadi untuk laga-laga penting kita harus meningkatkan form latihannya hingga mungkin 16%-an lah, tapi nggak mesti semua sih. Yang paling penting tentu saja form latihan menyerang, dan sisanya mungkin kita alihkan ke form latihan yang lain, khususnya untuk form latihan bertahan, karena pas kita tadi cek ternyata Bang Dwi punya cukup banyak buku strategi bertahan. Kalau misalkan teman-teman punya lebih banyak buku strategi penguasaan atau kondisi, ya tingkatin yang sesuai dengan buku strategi yang kamu miliki. Karena kalau misalkan kamu tingkatin form latihannya hingga tinggi tapi kamu tidak memiliki buku strategi, sama aja bohong guys. Karena untuk meningkatkan form latihan itu membutuhkan buku strategi. Kalau misalkan tidak punya buku strategi, bakal sulit sekali form latihannya meningkat guys. Oke, jadi karena tadi kita sudah meningkatkan form latihan menyerang hingga 16, jadi kita akan menggunakan
buku strategi simulasi terobosan ya guys ya, dan dikombinasikan dengan drill latihan standar yang lain guys. Tujuannya yaitu agar nanti form latihannya bisa meningkat lebih cepat. Soalnya kalau tidak menggunakan buku strategi tentu akan sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan form latihan hingga di angka 16%. Nah, untuk drill latihan yang lain di sini kita bisa kombinasikan aja guys, mulai dari drill latihan sangat sulit, medium, dan juga mudah ya guys ya. Sementara yang kedua di sini kita akan meningkatkan form latihan bertahan. Tadi kita udah tingkatin ke angka 16. Nah, kebetulan Bang Dwi juga punya cukup banyak buku strategi bertahan, jadi kita bisa gunakan buku strategi panduan pemain bertahan guys. Intensitasnya mudah dan sisanya juga di mix menggunakan drill latihan standar ya guys ya. Cukup satu buku strategi aja dan sisanya kita bisa gunakan buku strategi standar, dan dikombinasi aja mulai dari intensitas sulit, medium maupun mudah. Jadi nggak harus semuanya sangat sulit atau sulit ya guys ya, nggak perlu, di mix aja cukup. Yang penting form latihannya naik. Nah, kita lihat form latihan masih belum meningkat, jadi kita bisa menggunakan kembali untuk buku strategi program pertahanan, atau ini aja guys, pakai bentuk pertahanan aja guys ya, soalnya sayang kalau pakai yang ungu tadi guys, sayang banget. Soalnya kita gunakan yang standar aja, yang intensitasnya mudah. Oke, form latihan sudah maksimal di angka 16 untuk menyerang dan juga bertahan. Sekarang kita bisa pulihkan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Ya, saya rasa cukup. Sekarang kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan sudah bugar. Selanjutnya mari kita atur mengenai taktik, strategi maupun formasi tengkorak merah tim milik Bang Dwi. Nah, di sini kita bisa perhatikan Bang Dwi menerapkan skema formasi 4-2-3-1. Dan untuk form latihan menyerang, bukan form latihan menyerang anjir. Dan untuk mentalitas menyerang maksud saya. Dan untuk mentalitas menyerang, di sini Bang Dwi memberikan mentalitas menyerang pada 5 pemain, 1 gelandang tengah dan 4 penyerang guys. Jadi menurut saya itu juga kurang efektif ya guys ya. Dan lebih baik kita memberikan mentalitas menyerang untuk beberapa pemain saja guys. Kalau saya biasanya cukup 2 pemain. Dan untuk mentalitas menyerang pertama saya berikan untuk striker, dan sisanya tidak diberikan mentalitas menyerang, atau akan saya berikan mentalitas menyerang tergantung situasi di setiap pertandingannya guys. Kalau saya hadir di sisi lapangan, tapi kalau misalkan saya nggak hadir, ya udah pakai strategi yang biasa saya terapkan. Dan untuk formasi juga akan kita ubah ya guys ya. Formasinya tetap sama, tapi akan kita ubah posisinya. Jika tadi Bang Dwi menempatkan 2 midfielder center, kali ini kita akan menempatkan 2 defense midfielder center. Jadi saya tidak akan menempatkan MC, tidak akan menempatkan midfielder center guys. Posisinya akan digantikan oleh posisi attacking midfielder center atau AMC, dan di belakang ada 2 DMC. Sementara untuk keempat back juga bisa kita perhatikan di sini, Bang Dwi menarik keempat backnya lebih ke belakang mendekati posisi kiper, dan Bang Dwi juga memberikan mentalitas bertahan untuk keempat backnya guys. Nah, sekarang kita ubah, jadi kita hanya akan memberikan mentalitas bertahan untuk 2 pemain saja ya guys ya, yaitu center back. Sementara jika biasanya Bang Dwi menerapkan strategi bertahan, kali ini saya akan menggunakan strategi menyerang dengan fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Jadi ini adalah taktik yang biasa saya terapkan
Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya nanti. Oke, jadi ini adalah striker yang dimiliki oleh Bang Dwi. Dan ini adalah gelandang kiri, gelandang serang kiri milik Bang Dwi atau milik Tengkorak Merah. Sementara ini adalah pemain tengah AMC Adrian Kolivic yang posisinya saat ini dia bermain di posisi sayap kanan. Ini Stian Soderberg maksud saya, gelandang serang tengah yang dimiliki oleh Tengkorak Merah. Dan sebelum pertandingan berlangsung, jadi saya akan melatih striker dan juga gelandang serang milik Bang Dwi, guys. Nah, di sini ada striker dengan gaya main target man, Everton Van der Leij Vera Diaz, namanya cukup panjang. Nah, saat ini kita bisa perhatikan dia punya atribut penyelesaian yang sangat bagus di angka 269%, tembakannya 224%. Tapi jika kita perhatikan bahwa atribut kekuatannya masih rendah ya guys ya, atribut kekuatan dan juga kebugaran cukup rendah. Jadi kita akan melatih atribut kebugaran dan kekuatannya lagi menggunakan drill latihan kebugaran. Jadi kita akan tingkatkan atribut kekuatannya hingga meningkat di angka 180%. Oke, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya Auto Clicker, dan kamu bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store, guys. Untuk cara menggunakannya juga sudah pernah saya bahas, nanti kamu bisa coba cek video saya dengan judul cara cepat melatih pemain menggunakan aplikasi Auto Clicker. Oh ya guys, jadi agar video ini durasinya tidak terlalu panjang, jadi kita skip aja sesi latihannya ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara melatih pemain secara individu atau secara militer, saya sudah sering banget bahas, kamu bisa coba cek videonya di channel saya. Oke guys, singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan yang cukup melelahkan, sekarang kualitas striker dengan gaya main target man ini sudah meningkat ya guys ya. Sekarang dia sudah punya kualitas mutu bintang 8 atau setara dengan kualitas mutu 140%. Dan pertandingan akan berlangsung 17 menit lagi. Untuk itu sebelum pertandingan berlangsung, saya akan kembali melatih satu pemain lagi guys, untuk mendukung peran striker dengan gaya main target man ini agar bisa jauh lebih efektif. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk atribut kekuatan dan juga penempatan posisi striker ini sudah meningkat ya guys ya. Dan setelah ini saya akan melatih gelandang kiri guys, yaitu Ejat Sedagat. Nah, saya akan meningkatkan atribut crossingnya guys ya, atau umpan silangnya agar lebih tinggi. Jadi tujuannya yaitu agar pemain ini bisa memberikan umpan-umpan crossing dari sisi sebelah kiri. Sementara karena pemain sayap kanan yang ditempatkan oleh Bang Dwi posisi terbaiknya yaitu AMC, jadi saya rasa lebih baik saya melatih penyerang kirinya saja guys. Kita latih penyerang kirinya saja agar lebih sesuai ya guys ya. Apalagi di sini penyerang kiri atau gelandang kiri yang dimiliki oleh Bang Dwi punya keahlian khusus menendang sudut. Jadi cocok banget kalau misalkan kita latih atribut umpan silangnya. Dan untuk melatih atribut umpan silang di sini kita bisa menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Oke, jadi seperti biasa, agar durasi video ini tidak terlalu panjang, jadi kita skip aja videonya. Dan buat teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara melatih penyerang sayap tanpa gaya main ataupun dengan gaya main, kamu bisa coba cek videonya di channel saya. Oke guys, singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kualitas gelandang kiri milik Tengkorak Merah sudah meningkat. Selain itu, atribut penempatan posisi, umpan silang, kecepatan maupun dribblenya juga sudah naik guys. Mantap ya guys ya. Dan sekarang kombinasinya sudah mulai sesuai ya, meskipun masih belum bagus banget, tapi seenggaknya sekarang penyerang target man yang dimiliki oleh Bang Dwi sudah punya partner, karena target man akan cenderung bermain sangat bagus ketika ada pemain sayap atau winger di sisi kiri maupun di sisi kanannya guys.
Nah, karena kebetulan Bang Dwi tidak memiliki winger, jadi terpaksa saya melatih gelandang kiri yang tidak memiliki gaya main agar punya atribut crossing yang bagus. Tujuannya yaitu agar dia bisa memberikan umpan silang dari sisi sebelah kiri, dan semoga saja nanti dia bisa memberikan dampak yang bagus untuk penyerang target man yang ditempatkan oleh Tengkorak Merah atau timnya Bang Dwi. Oke, kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Ini adalah formasi yang akan kita terapkan menghadapi tim yang saat ini berada di posisi 2 klasemen kompetisi liga, dan jika saya berhasil membawa timnya Bang Dwi meraih kemenangan, otomatis Tengkorak Merah akan naik ke posisi puncak klasemen untuk sementara. Tapi lawan terberatnya tentu tim yang saat ini berada di posisi puncak klasemen guys, dan Bang Dwi serta timnya akan menghadapi mereka di akhir musim, tepatnya di matchday ke-26. Jadi saat ini memang masih belum benar-benar final. Finalnya nanti di matchday ke-26. Tapi pertandingan ini juga akan sangat penting untuk Tengkorak Merah, karena jika saya gagal membawa timnya Bang Dwi meraih kemenangan, otomatis tentu posisinya akan disalip oleh tim lawan guys. Oke, jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu kesebelasan milik Bang Dwi, dan saya juga harus melihat secara teliti mengenai atribut pemain dari Tengkorak Merah guys, agar ketika pertandingan berlangsung saya bisa menyesuaikan taktik, strategi, dan juga formasinya. Oke, jadi ini adalah striker yang dimiliki oleh Tengkorak Merah. Dia punya finishing yang bagus, performanya juga stabil di angka 8 dalam 5 pertandingan terakhir, dan ini adalah gelandang kiri yang ditempatkan oleh Bang Dwi atau gelandang serang kiri. Kemudian ini adalah gelandang serang tengah. Dia punya atribut passing yang sangat bagus, dan ini adalah penyerang sayap kanan dari Bang Dwi. Atributnya juga lumayan. Dan sekarang kita coba bandingkan pemain milik Tengkorak Merah versus milik tim lawan guys, terutama untuk strikernya guys ya. Di sini kita bisa perhatikan ada Edu Delefeone. Strikernya dia punya atribut finishing yang bagus. Kemudian ini adalah gelandang serang kanan, dia juga punya performa yang cukup bagus juga. Sementara ini adalah gelandang serang tengah, dan ini adalah gelandang serang kiri. Oke, atributnya lumayan bagus di angka 140%-an, padahal kualitasnya di angka 110 atau 100%-an. Dan ini adalah midfielder center ini juga. Tapi jika kita perhatikan, tidak ada gelandang kreatif di area tengah maupun di area serang tim lawan guys. Jadi ada kemungkinan seharusnya kita bisa lebih banyak mendominasi penguasaan bola, kita bisa membongkar lini pertahanan mereka dengan cukup mudah. Harusnya seperti itu jika permainan kita bisa bagus ya guys ya saat pertandingan. Soalnya saya belum tahu nih pemain-pemain yang ditempatkan oleh Bang Dwi tipikal pemain yang bagus atau yang biasa aja. Kalau misalkan yang bagus, seharusnya kita bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Striker, oke, ini striker tim lawan, dia juga punya performa yang bagus, tapi di Liga Elite performanya kurang begitu meyakinkan, dimana dia dapat performa 5, tapi untuk atributnya rata-rata di angka 90%-an. Dan jika kita bandingkan, kualitasnya agak sedikit besar pemain milik Bang Dwi, bahkan dari atributnya juga. Tapi untuk kebugaran ternyata penjaga gawang tim lawan lebih bagus ya guys ya atributnya. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Pix 69 apa sih tadi namanya, anjir saya lupa. Antara Pix 69 Tron FC versus Tengkorak Merah di matchday ke-24 kompetisi liga. Mari kita lihat, akankah kedua manajer hadir di sisi lapangan mendampingi timnya masing-masing, atau hanya kita saja yang hadir? Ya, jika kita melihat jersey yang digunakan oleh tim milik Bang Dwi, yaitu Tengkorak Merah,
mengingatkan saya terhadap jersey-nya Arab Saudi. Warnanya hijau ya guys ya, warnanya hijau, apalagi kalau lihat jenggot dan kumisnya yang jembrong ya, persis banget kayak orang Arab anjir. Tapi semoga pemainnya Bang Dwi gak banyak drama deh. Takutnya nanti ikut-ikutan pemain Arab sama pemain Bahrain, pakai drama guling-guling segala anjay. Oke, menit ke-6 skor masih 0-0. Kita lihat tekanan dilakukan oleh Vikstron. Ada Lea Arena di sana berbahaya dan sayang sekali. Gol cepat tercipta di menit ke-6 pemirsa. Di La Arena, penyerang pocher yang dimiliki oleh tim lawan berhasil mencetak gol dan membawa Vikstron unggul 1-0 atas Tengkorak Merah di babak pertama. Oke, di La Arena kali ini mendapat kartu kuning. Oke, satu kesempatan dari situasi bola mati. Diaz, gol tercipta. Skor 1-1 pemirsa. Skor 1 sama. Tengkorak Merah berhasil menyamakan kedudukan lewat satu kesalahan yang dilakukan oleh penyerang tim lawan. Oke, jadi untuk taktik nanti dulu kita ubah. Tetap tenang karena ternyata tim lawan punya kombinasi pemain yang cukup bagus dan terbukti mereka bisa merepotkan lini pertahanan dari Tengkorak Merah. Gol kembali tercipta di LA Arena. Sayang sekali anjay. Ini bener-bener tajam banget pak. Penyerang pocher yang dimiliki oleh Vikstron bener-bener bagus ya guys ya. Skor 2-1, langsung berbalik unggul. Oke, kita coba serang dari tengah. Berbahaya, nyaris saja berbuah gol kembali. Oke, kita coba serang dari area tengah guys. Kipernya dapat performa yang kurang begitu bagus. Tetap tenang. Tekira coba menggiring bola dari sisi sebelah kiri, umpan crossing Lanaya, bagus sekali, berhasil digagalkan. Kita harus bisa mencetak gol kembali untuk menyamakan kedudukan. Jangan sampai timnya Bang Dwi menelan kekalahan. Mereka beberapa kali melakukan tekanan. Storkberg coba menggiring bola, serangan balik dilakukan, akan berbuah gol. Sayang sekali, terlalu terburu-buru memberikan umpan pada rekan setimnya pemirsa. Serangan balik berhasil digagalkan. Vikstron mencoba membangun serangan. Tekira umpan ke depan. Lanaya berbahaya, tapi beruntung ada Ribeiro berhasil menghentikan tekanan yang dilakukan oleh Vikstron. Oke, kita coba gunakan gaya umpan panjang dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle normal. Kita lihat akankah dengan perubahan ini kita bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Domsel Kolopix terlalu terburu-buru. Nah, ini resiko ketika kita banyak menempatkan gelandang serang ya guys ya. Jadi para pemain kita biasanya akan sering melakukan penetrasi yang tidak diperlukan, apalagi ketika atribut finishingnya kurang begitu bagus. Tembakannya akan sangat mudah diblok. Serangan balik dilakukan. Kali ini Guterres menggiring bola dari tengah melewati penjagaan, umpan kembali pada Stotberg. Kali ini bagus Stotberg dan gol. Luar biasa Stotberg. Dia berhasil mencuri bola, kemudian memberikan bola ke rekan setimnya, dan bola kembali dikuasai oleh Stotberg dan dia berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di akhir babak kedua. Skor 2-2. Oke, penjaga gawang yang ditempatkan oleh Tengkorak Merah bermain kurang maksimal dengan performa 5,8. Sementara Guterres main bagus dengan performa 7. Padahal dari segi kualitas dia punya kualitas yang paling rendah di antara pemain lainnya guys. Kita coba tarik mundur kembali untuk beberapa pemain depan dari Tengkorak Merah. Semoga nanti kita bisa mencetak gol kembali di babak kedua ya guys ya. Oke, Guterres mungkin kita coba tarik keluar Guterres dan kita coba masukkan Navarro. Dia adalah striker yang bisa bermain di 3 posisi berbeda dan cukup unik. Pemain pinjaman. Tapi yaudahlah, kita coba gunakan saja.
Ekander Shift dari sisi sebelah kanan, umpan crossing, Tekeira berhasil digagalkan. Dia berhasil menyingkirkan bahaya di area pertahanan tengkorak merah pemirsa. Oke, kita akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang. Navarro masuk menggantikan Guterres di menit ke-53. Serangan kembali dilakukan. Mesin umpan pendek, Shotbird berhasil direbut, sayang sekali sangat mudah. Pergerakan dari Shotbird terbaca oleh pemain lawan pemirsa. Menit 57, Navarro, Piera Diaz, Kolevic cukup baik, Paredes kembali dan satu kesempatan penetrasi yang cukup berbahaya, tapi sepakan kaki kiri Diaz masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Vincent Tron FC pemirsa. Tendangan sudut kali ini gol. Piera Diaz kali ini berhasil mencetak gol lewat tandukan yang luar biasa, penempatan posisi yang sangat bagus. Dia berhasil mencetak gol dengan kepalanya dan membawa tengkorak merah berbalik unggul atas Pixtron dengan skor 3-2 untuk sementara. Kali ini serangan balik dilakukan, berbahaya. Tekeira menggiring bola, umpan melebar kali ini sangat baik, penempatan posisi yang sangat bagus dari Chino. Oke, tetap tenang, peningkatan performa terlihat dari pemain Pixtron pemirsa, tapi tengkorak merah masih belum menyerah begitu saja. Kita coba berikan mentalitas menyerang untuk sayap kanan dari tengkorak merah. Kali ini kita coba serang dari sayap kanan, di mana back sayap kiri mereka bermain kurang maksimal. Gaya umpan perpaduan terlalu lemah, sepakan Diaz pemirsa. Oke, saya kalau pertandingannya kayak gini ikutan tegang pak, apalagi lagi joki kayak gini pak. Jadi gimana ya rasanya, misalkan seri atau kalah jadi nggak enak aja gitu. Jadi targetnya memang harus menang pak. Ya meskipun mau kalah mau menang dibayar, tapi kan nggak enak pak. Kalau misalkan kalah kan, wah udah bayar saya tetap kalah, gimana sih lu bang gitu. Takutnya kayak gitu, padahal nggak juga sih. Takutnya dalam hati kayak gitu bang. Saya udah pakai jasa joki YouTuber tetap kalah tim aneh pak. Aduh kacau katanya. Berbahaya kali ini. Saya beruntung sepakan Pixtron masih melambung keluar lapangan. Saya ikutan tegang beneran guys. Semoga tim lawan tidak mampu mencetak gol kembali. Dan Piera Diaz mendapat satu kesempatan, tapi lagi-lagi gagal dimaksimalkan dengan baik. Waktu berjalan begitu cepat, satu kesempatan kali ini Sedagat, gol. Alah, masih bisa digagalkan Lanaya. Satu serangan terakhir menit 89, semoga didapatkan oleh tengkorak merah. Ayolah. Waduh, kampret, semoga tidak berbuah gol. Penny umpan jauh ke depan, bagus sekali, kita lihat offside. Oke, mantap. Oke, udah, kalau ini fix kita menang guys. Kita menang, soalnya sudah tidak mungkin lagi ada gameplay di sisa laga. Dan benar saja kita perhatikan ya, buat barang bukti kita screenshot ke Bang Diaz. Dan buat teman-teman juga yang ingin menggunakan jasa saya, kamu bisa chat langsung ke nomor saya, dan nomornya sudah disematkan di deskripsi ya guys ya. Dan untuk masalah biaya nanti tinggal tanya-tanya aja langsung saya, karena kebetulan saya sendiri yang tangani. Saya sendiri guys yang tangani ya guys ya. Tapi ya mohon maaf kalau misalkan slow respon guys, soalnya saya nggak punya admin, jadi dibalas kalau sempat aja guys. Oke, di sini kita bisa perhatikan untuk ball possession tengkorak merah sedikit lebih baik, 51-49, tapi jelas tim lawan memang punya kapasitas yang sangat bagus. Apalagi misalkan manajernya hadir, saya rasa pertandingannya akan berlangsung lebih sengit lagi. Dan untuk total tembakan, tengkorak merah lebih banyak melakukan percobaan tembakan, total 23 kali percobaan tembakan, 11 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara Pixtron hanya bisa melakukan 9 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi sendiri, tim lawan jauh lebih diunggulkan, 50 banding 27. Sementara untuk jumlah serangan, tim lawan
lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri sebanyak 43%, sementara Tengkorak Merah lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 51%. Untuk umpan sempurna sebenarnya Tengkorak Merah bermain sangat baik dengan umpan sempurna 88 banding 83. Dan untuk man of the match justru Gutierrez, pemain yang kita tarik guys. Pemain yang kita tarik justru dia yang jadi MOTM. Padahal sebelumnya pemain ini jarang diturunkan oleh Bang Dwi. Saya tadi bilang Bang Dias apa Bang Dwi ya? Saya lupa. Oke, pemain pengganti juga main bagus ya. Pergantian yang sebenarnya tadi harusnya tidak dilakukan, tapi nggak apa-apa. Ternyata Navarro juga main bagus dengan performa 7,4. Pemain lain juga bermain sangat baik, kecuali kiper yang performanya di angka 5,8 dan De Groot yang performanya hanya di 6,6. Nah, di sini kita bisa lihat penyerang sayap kiri dan juga striker yang ditempatkan oleh tim lawan juga bermain sangat bagus ya guys ya. Sayang sekali manajer lawan tidak hadir di sisi lapangan, atau ini sebuah keuntungan tersendiri untuk timnya Bang Dwi. Tapi ya udahlah, yang penting judulnya menang guys. Sekarang kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh kedua kesebelasan di laga kali ini. Nah, ini adalah gol pertama dari DLE Arena. Kita lihat sangat mudah sekali dia bisa melewati dua back tengah yang dimiliki oleh Tengkorak Merah dan melakukan sepakan dari luar kotak penalti. Ya, sepakan kaki kanan, ternyata kaki luar ya guys ya, lewat kaki bagian luar. Bola masuk ke gawang Tengkorak Merah. Kemudian Dias berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas dan membawa skor menjadi 1-1. Dan gol kedua dari Pixton juga dicetak oleh DLE Arena di menit ke-18 lewat situasi bola mati. Tendangan sudut dari tim lawan berhasil diselesaikan dengan tandukan yang luar biasa. Skor 2-1. Nah, di sini memang agak sedikit tegang Pak saya tadi. Seriusan. Soalnya tim lawan benar-benar kuat meskipun dari segi kualitas mutu cukup berimbang dan segi kualitas mutu individu harusnya Tengkorak Merah lebih diunggulkan, tapi ternyata mereka benar-benar bisa menekan lini pertahanan Tengkorak Merah dengan sangat baik di babak pertama. Nah, ini gol yang diciptakan oleh pemain Tengkorak Merah melalui skema serangan back cepat Softberg. Dia berhasil melakukan tembakan kaki kiri dengan sangat keras dan tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Pixton pemirsa. Sangat tenang sekali, penyelesaian yang sangat bagus. Kemudian gol penutup kemenangan dicetak oleh Viera Dias di menit ke-60 lewat tendangan sudut. Jadi gol yang diciptakan oleh Tengkorak Merah tercipta dari situasi bola mati. Yang pertama tadi dari tendangan bebas dan yang kedua dari tendangan sudut ya guys ya. Dan di sini keuntungan ketika kita memiliki striker dengan penempatan posisi dan juga penyelesaian yang sangat baik. Jadi ketika laga-laga sulit seperti ini, pemain tersebut bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Oke, jadi berkat kemenangan ini sekarang timnya Bang Dwi naik ke puncak klasemen dengan raihan 68 poin, selisih 2 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu klub 53288 yang hanya bisa mengoleksi 66 poin. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Anantef 11. Terima kasih buat partnership Anantef 11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.